Ya. Ini sambil menunggu kawannya, ada yang dari luar Jawa nggak? Yang paling jauh dari mana? Jawa Tengah? Ada? Ada. Ada, Pak. Yo, Jawa Timur. Jawa Timur. Sumatera. Ada ya Sumatera? Ada ya, yang dari Sumatera. Yang saya lihat sih dari nama harusnya ada yang dari Sumatera. Ya. Oke, yang dari Kalimantan. Ada dari Kalimantan? Ada yang dari Kalimantan? Oke, saya punya mahasiswa dulu pernah dari Jayapura ya. Oke, NTT, Kupang, Jayapura, Maluku ya. Oke, ada di sini yang dari Maluku, Sulawesi? Ada? Oke. Dari luar Indonesia? Ada yang dari Timor Leste, Malaysia. Oke, karena kita pernah punya mahasiswa ya dari luar, ya dari Timor Leste, dari Malaysia, ya. Oke. Nah ini KM-nya sudah gabung. Devin ya, tapi siapa namanya? Alexio, Alex, atau Devin tadi panggilannya? Ada anak Agung dari Bali, anak Agung. Ada di mana? Pagiku cerah, ku gendong. Yang lagi ceria itu nyanyi-nyanyi. Oke, sambil jalan, ini sambil menunggu yang gabung. Kita mulai lagi ya. Kita lanjutkan materi kita tadi. Materi bagian kedua, ya materi bagian kedua. Saya akan share yang tadi. Sudah sampai mana tadi? Oke, kita sampai sini ya. Oke. Sekali lagi, saya ulangi. Tadi kita sampai sini ya. Contoh dalam diagram Venn, ya. Kenapa C tidak bisa masuk ke bagian dari M atau himpunan bagian dari M? Karena ada bagian di C yang bukan bagian dari himpunan M, sehingga tidak bisa masuk menjadi bagian dari atau disebut sebagai himpunan bagian, ya. Simbolnya ini, ya. Oke. Kalau tidak bukan bagian maka tinggal dicoret saja, dicoret. Nah, seperti ini ya, dicoret. Himpunan bagiannya dicoret, ya. Oke. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya yaitu himpunan kuasa atau power set ya, dalam bahasa Inggris we can call it power set ya. Nah, power set itu seperti ini, menggunakan huruf T. Jadi ada sebuah himpunan misalkan, nah maka P power set dari himpunan dari A, nah, itu adalah berapa atau apa saja ya. Jadi himpunan kuasa itu adalah himpunan yang
anggotanya adalah semua himpunan bagian. Nah, namanya himpunan kuasa. Semua anggota himpunan bagian. Nah, seperti ini. Ini kasih contoh ya. Jika A sama dengan elemennya ada A, ada B, ada 5, ya seperti ini. Maka himpunan kuasanya adalah pertama, paling gampang tentukan himpunan kosongnya dulu, ya. Tentukan himpunan bagiannya, himpunan kosongnya dulu. Ya, oke. Ini pertama itu, ya. Kemudian yang kedua adalah masing-masing elemennya. Ada A, ada B, ada 5. Ya. Kemudian berikutnya adalah mengkombinasikan dari antara keduanya, A dengan B. A dengan B sama B dengan A sama ya. A dengan B dengan B. Jadi cukup ditulis satu kali, tidak perlu ditulis dua kali. Jadi cukup satu kali, A, B. Ya. Kemudian kombinasi dari A, B, setelah itu A dengan 5. Setelah A dengan B, A dengan 5. Ya, seperti ini. Ya, kemudian habis itu satu lagi apa? B dengan 5. Ya, B dengan 5, kemudian berikutnya adalah keseluruhannya A, B, dan 5. Jadi di sini ada jumlah himpunan bagian adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, namanya power set. Jadi semua anggota himpunan bagian ini, ya ini disebut sebagai power set dari himpunan A. Nah, himpunan A-nya ini sendiri. Ya, oke. Jadi himpunannya bisa menunjukkan semua anggota. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh sederhana yang lain, misalkan himpunan B, anggotanya misalkan berapa? 1 dengan 2. Ya. Nah, kalau misalkan kita nyatakan dengan power set, berarti power set dari himpunan B, ya itu adalah pertama, ya, yaitu himpunan kosongnya sendiri, ya. Kedua, satunya, ya, himpunan 1. Ini kenapa harus pakai kurung kurawal? Karena himpunan bagian ya. Ingat, konsepnya himpunan bagian. Maka anggotanya harus ditulis dengan menggunakan kurung kurawal seperti ini. Kemudian 2, ya, himpunan 2. Kemudian himpunan 1 sudah dengan 2 karena anggotanya cuma 2 ya. Himpunan berikutnya adalah himpunan dari kombinasinya, itu berapa? 1 dan 2. 1 dengan 2. Ya, jadi berapa power setnya? Ada berapa himpunan bagian? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 himpunan bagian. Dan ini rumusnya adalah ini, ya, 2 dari banyaknya anggota himpunan. 2 pangkat berapa? Jadi kalau kardinalnya ada 2, ini kalau ini himpunan B ini kardinalnya berapa? 2 ya. 1, 2. Maka power setnya adalah 2 pangkat berapa? 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 ini adalah power set. Berarti jumlah himpunan bagian adalah 4. 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini, untuk yang ini, yang besar ini anggota himpunan ada berapa nih? Elemennya. Ada 3. Berarti rumusnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Ya. Berarti anggota himpunan bagiannya ada berapa? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kalau anggota himpunannya 4, ya berarti 2 pangkat 4, berarti ada 16. Berarti Anda harus bisa menunjukkan ke 16 dari himpunan bagian itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi itu istilah-istilah yang harus Anda pahami di himpunan. Ya, konsep. Oke, sekarang kita masuk ke konsep yang paling utama, yaitu konsep apa? Operasi. Ya, konsep operasi himpunan. Oke, operasi himpunan ini ada banyak sebenarnya. Ya, tetapi di sini kita hanya diajarkan 5 saja. Nah, ini Anda beruntung karena hanya diajarkan 5 saja. Nggak usah banyak-banyak ya. Yang pertama union. Union ini apa? Gabungan. Jadi himpunan gabungan, simbolnya seperti ini. Nah, ini namanya union, ya, gabungan. Kalau saya menghafalnya seperti huruf U, itu dari kata union, ya. Nah, seperti ini nih, ini contohnya. Nah, ini contoh himpunan yang diketahui. Jadi ini informasi dikasih nih. Ini informasi dikasih, ya, diberikan informasi, ada himpunan A, anggotanya ini, ada himpunan B, anggotanya ini. Kemudian A gabung B, maka tuliskan semua anggotanya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dari mana gabungannya? Ya dari sini. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya di sini kebetulan ada 2 ya. Di sini juga ada 2. Kenapa tidak ditulis 2 kali? Ada yang tahu nggak? Kenapa 2 tidak ditulis 2 kali di sini? Ya. 2 dari A, 2 dari B tidak ditulis di sini, ada 2 di sini. Kenapa? Di sini misalnya tulis lagi 2 gitu. Kenapa? Ada yang tahu? Karena sudah merupakan keseluruhan himpunan. Ya, karena 2 dari sini dan 2 dari sini merupakan objek yang sama. Iya, jadi sama objeknya ya. Jadi ketika nanti Anda membangun sebuah data di sebuah sistem, database itu tidak harus unik sifatnya. Dia tidak boleh berduplikasi.
Ya, kalau Anda membuat database kemudian datanya bertumpuk, artinya ada dua data yang sama, berarti ada yang salah dengan sistem Anda nanti. Ketika Anda membangun sebuah sistem, sekali lagi, datanya tidak boleh berduplikasi atau datanya objeknya sama. Tapi ditulis dua kali tidak boleh. Berarti kalau sampai datanya tertulis dua kali, berarti Anda konsep manajemen datanya nanti salah. Ya, itu pesan dari konsep himpunan ya. Jadi, kenapa? Karena datanya sama. Contohnya gini, misalkan siapa? Di sini ada siapa? Yang saya boleh tahu, nah ini ya, yang saya di sini ada Putri ya, Putri Sisilia. Putri Sisilia misalkan anggota dari himpunan kelas 02 ya, kayak kelas 02. Kemudian Putri Sisilia juga anggota himpunan dari mahasiswa dari luar Jawa. Luar Jawa atau di Jawa? Oh, nggak ada Jawa. suaranya. Oh, dari Jawa ya. Oke, Ya. himpunan dari Jawa, kemudian Putri juga himpunan dari kelas 02. Kebetulan himpunan mahasiswa dari Jawa dengan himpunan mahasiswa dari 02 digabung. Ya, digabung jadi satu himpunan. Himpunan mahasiswa 02 yang dari Jawa. Nah, berarti digabung kan ya? Ketika digabung, apakah Putri ditulis dua kali? Tentu tidak. Karena Putri adalah objek yang sama. Sama. Jadi digabung, maka tidak boleh kita tuliskan dua kali. Bisa dipahami ya? Oke, itu Bisa. konsep gabungan. Oke, untuk yang lain. Yang berikutnya adalah konsep irisan. Nah, irisan ini simbolnya kebalikan dari gabungan. Kalau gabungan tadi bentuknya seperti U, ini kebalikannya. Nah, kalau irisan, nah konsepnya pakai diagram Venn, ada irisannya. Nah, ini yang abu-abu nih, yang warna abu-abu, ini adalah irisan. Ya, irisan dari contohnya seperti apa? Seperti ini. Ini informasi yang diketahui ada 5 himpunan. Kemudian ketika dilakukan operasi irisan, A irisan B, berarti A dengan B ya, A dengan B. Apa yang beririsan? Ini kan 2 dengan 5. Yang lainnya tidak ada yang beririsan. Maka cukup irisannya saja yang dituliskan. Ya, seperti ini. Bisa dipahami? Nah, nanti ketika kalian bicara dua buah sistem, misalkan yang satu ada tabel, satu lagi ada tabel, ya seperti ini. Dua tabel ini di sistem nanti, ini saya contoh implementasinya saja nanti ya. Ketika Anda membangun sistem tabel data yang dari satu, tabel data satu, tabel data dua, itu akan digabung. Ya, dalam bahasa program itu disebut sebagai join. Ya, join data. Ketika data di join, data di tabel 1 dengan data di tabel 2, nanti ketika di-join, maka yang di-joinkan, digabungkan itu hanya yang memiliki irisan yang sama. Tergantung Anda join-nya apa. Join berdasarkan data irisan yang sama. Yang sama-sama mengambil mata kuliah logika matematika. Misalkan ada kakak kelas nih, ada kakak kelas, satu tabel kakak kelas. Yang satu lagi tabel dari mahasiswa baru yang seperti Anda sekarang. Ketika digabung menjadi tabel mahasiswa yang mengambil mata kuliah logika matematik, maka dari tabel 1 adalah mengambil kakak kelas yang mengambil mata kuliah logika matematik dan dari Anda yang juga baru mengambil mata kuliah logika. Ketika digabung tabelnya, maka otomatis nanti yang muncul adalah semua mahasiswa yang mengambil logika matematika. Ya, bisa dipahami ya? Jadi yang diambil adalah yang irisannya. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga adalah selisih. Nah, ini selisih. Selisih ini artinya apa? Diambil. Selisih atau selisihnya dari A dikurang B. Jadi ada dua himpunan, misalkan A dengan B. A misalkan di sini, contohnya ya, ada 2, 3, 4, 6, 7, 9. Yang B adalah 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Yang C-nya adalah 3, 5, 9. Pertanyaannya, kalau misalkan saya tulis A selisih dengan C, berarti kira-kira anggotanya apa? Nah, mana yang A? Ini A ya. Ini A. C mana? Ini C. Kira-kira anggotanya apa? 2, 3, 4, 6, 7. 2, 3, 4. 2, 4. Nah, 2, 4, 6, 7. Nah, 2, 2, 4, 6, 7. 4, 6, 6, 7. Kenapa? Betul jawabannya. Kenapa coba? Dikurang C. Ya, dikurangi, diambil ya, diambil. Yang sama, yang selisihnya diambil. Yang irisannya diambil. Jadi misalkan di sini ada 3. 3 dengan 3. Dengan berapa nih? 9 ya? Oke. Jadi 3-nya diambil oleh, jadi yang A, anggota 3 dari A diambil oleh 3 dari C. Ini juga sama, anggota 9 dari A diambil oleh yang 9 dari C. Pertanyaannya, kenapa 5 tidak dimasukkan?
Kenapa 5 tidak dimasukkan ke sini? Kenapa kira-kira? Di A-nya tidak ada, Pak. Betul, di A-nya tidak ada. Jadi jangan pernah memasukkan angka 5-nya ke A. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kalau posisi saya balik nih. Posisi saya balik. Tadi kan A kurang C, sekarang saya balik. C dikurangi A. Kira-kira berapa jawabannya? 5 doang. 5 doang, Pak. 5 doang, 5 betul. doang. Gampang kan? Ya. Oke, bisa Lumayan, dipahami ya? Oke. Nah, itu konsep di sistem juga gitu nanti. Ketika ada database di tabel A dikurangi dengan tabel B, maka yang tersisa adalah tabel di A. Ya, data-data yang ada di tabel A, yang setelah sisanya diambil oleh tabel yang dari C misalkan atau dari A gitu ya. Jadi konsepnya bisa dipahami ya. Oke, jadi hati-hati. Kalau yang tidak ada diambil jangan ditulis. Jadi kalau beberapa mahasiswa saya dulu sering perhatikan. Seperti contoh ini, A dikurang C berarti 2, 4, 6, 7. Berarti 2, 4, 6, 7, 5-nya dimasukkan. Padahal 5-nya harusnya tidak dimasukkan. Kenapa? Karena di sini konteksnya adalah A dikurangi oleh C. Kalau sini sebaliknya, C dikurang A, maka hanya 5-nya saja yang tersisa dari A, dari C-nya ya. Jadi tidak ditulis yang lain. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Oke, yang keempat. Nah, yang keempat adalah beda setangkup. Nah, ini baru dengar ya. Waktu di SMA sudah pernah belajar belum? Belum ya? Oke, simbolnya ini nih, simbolnya ya. Simbolnya adalah lingkaran, kemudian diberi tanda plus di tengahnya. Ini beda setangkup apa? Beda setangkup ini adalah lawan dari irisan. Nah, bisa dipahami ya. Kalau irisan, sekali lagi ini saya kalau di diagram Venn, kalau irisan ini yang di sini ya, ini irisannya di sini yang di tengah. Kalau yang beda setangkup ini kebalikannya. Adalah yang di luar dari selain irisan. Ya, bisa dipahami ya? Oke, tetapi syarat utamanya operasi ini bisa berlaku atau berjalan apabila ada irisannya. Ya. Jadi operasi beda setangkup ini akan berlaku apabila ada irisannya. Kalau tidak ada irisannya, maka jawabannya ya, apabila tidak ada irisan, jadi misalkan tidak ada irisan, ya, tidak ada irisan, maka jawabannya adalah kosong. Contoh, misalkan saya punya A nih, A sama dengan 1 dengan 2, ya, contohnya. Kemudian yang B, itu anggotanya adalah 3 dengan 4. Oke, ini dua buah himpunan yang berbeda. Kalau misalkan himpunan ini saya tulis di sini, yaitu A, beda setangkup dengan B, ya, tanda begini dengan B, maka kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah, lihat dulu, A dengan B-nya ada irisan nggak? Enggak, tidak Kalau tidak ada irisan, maka langsung saja jawab kosong. Gitu ya? Kosong. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau misalkan seperti ini contoh beda setangkup nih. Oke, perhatikan. Perhatikan, ini ada contoh A, B, C, D. Ada 4 himpunan ya. A dengan B, perhatikan yang A dengan B. A beda setangkup dengan B. Ya, oke. Pertanyaannya sebelum dioperasikan lihat dulu. A dengan B ada irisan nggak? Ada. Di mana? Di 2 ya. Di 2 dengan 8. Oke. Syaratnya cukup 1 aja. Cukup 1 ada yang irisan, maka dia bisa dioperasikan beda setangkup. Ya, jadi syaratnya ada irisannya. Oke. Berarti jawabannya jelas bukan kosong ya. Oke. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah selain irisannya. Ya. Kira-kira apa jawaban selain irisannya? Ya ini. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Yang 2 dengan 8-nya dibuang. Oke, kenapa? Karena 2 dan 8 adalah irisan, betul nggak? Irisan. Iya, bisa dipahami ya? Oke. Itu bedanya antara beda setangkup dengan irisan. Oke? Oke, syarat utamanya adalah dia harus ada irisannya, baru operasinya bisa dijalankan. Kalau tidak ada irisannya, maka operasinya tidak bisa dijalankan. Oke. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah komplement. Komplement adalah pelengkap. Nah, pelengkap ya. Seperti ini. Ini adalah sebuah himpunan besar, maka himpunan A-nya ini adalah pelengkap dari himpunan besar. Jadi A komplement. Jadi biasa dinotasikan dengan A, kemudian menggunakan huruf C kecil ditaruh di bagian atas ya. Contoh, nah A komplement ini dia harus punya himpunan besarnya ya. Kalau tidak ada himpunan besar, maka lawannya adalah kosong.
Contoh, misalkan ada sebuah himpunan. Katakanlah himpunan Z. Anggotanya misalkan 1 dengan 2. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah Z komplement? Gitu ya. Oke, berapakah Z komplement? Nah, jawabannya kita lihat dulu konteksnya. Kalau tidak ada himpunan besar yang menaungi Z-nya, tidak ada himpunan besar yang menaungi Z, himpunan besarnya, tidak ada keterangan, maka Anda jawab saja kosong. Gitu ya. Oke. Saya kembali ke contoh yang ke sini untuk perbandingan. Di sini ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dengan himpunan B. Kemudian ada lagi himpunan besarnya, yaitu himpunan S, di mana S ini terdiri dari bilangan-bilangan asli yang lebih kecil atau sama dengan 14. Berarti kira-kira bilangan apa saja tuh? 1, 2, 3, 4, sampai 14. Ya. Berarti himpunan A dengan himpunan B, kita lihat anggotanya merupakan bagian dari himpunan S. Berarti kita bisa tulis A, himpunan bagian dari S, dan B, juga himpunan bagian dari S. Oke. Artinya S ini adalah himpunan yang menjadi himpunan utama ya bagi himpunan A dan himpunan B. Maka bisa kita tulis apabila A-nya adalah ini, maka A komplemennya adalah himpunan yang anggotanya selain dari 2, 3, 5, 6, 8. Tetapi merupakan anggota dari himpunan S. Gitu ya. Berarti himpunan apa saja? 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13, 14. Ya, oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau ada seperti ini, B komplement berarti adalah semua anggota yang anggota B komplement adalah semua bilangan yang merupakan anggota dari S tetapi bukan B. Bisa dipahami ya? Sekali lagi, anggota bilangan himpunan S tapi bukan B. Berarti kalau yang B mana? 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13. Maka yang B komplement adalah 3, 5, 8, 11, 12, 14. Oke, kalau di kehidupan sehari-hari, ya mungkin misalkan kita punya keluarga besar nih. Ada ayah, ibu, anak, cucu ya. Ayah dengan ibu. Ayah, ibu, anak, keluarga besar. Ya, kemudian ada himpunan anak saja. Ya, oke. Kalau misalkan himpunan anak saja, anggap saja himpunan anak itu C. Berarti kira-kira komplement dari C itu apa? Ada yang tahu? Anggap saja misalkan ada keluarga besar, isinya adalah ada ayah, ada ibu, ya, ada ayah, ada ibu, ya, anggap saja ini ibu. Kemudian ada 3 orang anak, yaitu C, D, sama E. Kalau misalkan anggap saja ada himpunan anak, yaitu terdiri dari C, D, sama E, ini himpunan anak ya. Nah, berarti anggap saja komplement dari himpunan anak apa? Ada yang bisa jawab? Ibu dengan ayah. Iya. Ayah dan ibu. Iya, jadi oke, berarti C, D, sama E ini kalau dikomplementkan sama dengan himpunan ayah dan ibunya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi konteksnya, kalau misalkan tidak ada keterangan himpunan besarnya, maka jawab saja langsung berapa? Kosong. Ya. Tetapi kalau ada konteks himpunan besarnya, maka kita lihat ya berapa dia jawabannya. Oke, sampai situ bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti ditanyakan di grup ya. Kapanpun saya waktunya tersedia ya. Bebas untuk ditanyakan. Oke. Pak, ada teman-teman yang belum di ACC. Oh iya, sudah saya ACC ya. Silakan. Ini sudah saya rekam juga kok. Jadi nanti akan saya share di grup ya rekamannya. Oke, mudah-mudahan sih nggak besar. Kalau besar paling lewat Google Drive. Oh ya, ini kelas ini punya email kelas nggak? Ada, Pak. Ada ya. Oke, jadi nanti saya paling kirimnya lewat email kelas saja ya, biar bisa disimak ya untuk prosesnya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi sekali lagi ada 5 operasi ya. Ada gabungan, union, ada intersection yaitu irisan, kemudian ada selisih, ada beda setangkup, kemudian terakhir adalah komplement ya. Oke.
kita lanjut. Nah, ini latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya nanti saja ya akan diberikan untuk latihan soal. Oke, yang berikutnya adalah prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, ini prinsip inklusi dan eksklusi ini adalah prinsip terkait dengan relasi antar himpunan. Jadi kalau himpunan itu kalau berelasi antara dua himpunan mungkin seperti ini. Ya, ini ada irisan ya. Jadi bicara irisan. Kemudian inklusi adalah irisan semuanya ini, ya, gabungannya. Kemudian eksklusi di luar dari ini, di luar dari irisannya. Atau misalnya 3 himpunan. 1, 2, 3. Oke, pernah menemui gambar seperti ini ya, kalau diagram Venn. Nah, ini berarti adalah konsep inklusi sama eksklusi. Oke. Nah, untuk rumus yang 2 buah himpunan, maka rumusnya seperti ini. Nah, kalau kita bicara prinsip inklusi dan eksklusi, sebenarnya bicara tentang menunjukkan berapa jumlah anggota dari suatu himpunan. Oke, sekali lagi, masih ingat tadi kardinal yang begini tulisannya? Sorry, yang begini. Masih ingat ya? Ini menunjukkan apa? Jumlah anggota dari sebuah himpunan, ya, seperti ini. Atau Anda juga bisa menulisannya seperti ini, ya. Oke, ini sama ya. Jadi ini sama ini itu adalah simbol yang sama. Ya, berarti menunjukkan apa? Jumlah dari anggota sebuah himpunan. Jadi kalau jumlah anggotanya 3, maka tulis 3. Jumlah anggotanya 4, maka tulis 4. Gitu ya. Nah, ini disebut sebagai apa? Kardinal. Nah, kalau misalkan kita bicara konteks di sini, A gabung B, ada sebuah himpunan A digabung dengan himpunan B, maka ada jumlahnya nih. Berarti jumlah dari A gabung B, ya, jumlah dari sebuah himpunan A digabung dengan himpunan B itu sama dengan jumlah dari himpunan A ditambah jumlah dari himpunan B dikurangi jumlah dari himpunan A irisan dengan himpunan B. Nah, ini rumusnya ya. Ini formula dasarnya. Ya. Contohnya gimana? Oke, contohnya seperti ini. Contohnya. Oke, contohnya. Saya kasih contoh sederhana dulu di sini ya. Tolong tidak usah perhatikan tulisan di sini. Oke, saya contoh kayak gini. Jadi misalkan ada sebuah himpunan A. Anggotanya apa? Anggotanya 1, 2, 3, ya, 4. Oke. Kemudian ada himpunan B. Himpunan B anggotanya misalkan berapa? Ambil 3, ya, 4, ini 3. Kemudian 5. Oke. Pertanyaan saya, berapa jumlah anggota A? Berapa jumlah dari anggota A? 4. Berapa jumlah dari anggota B? 3. Nah, ini ya. Oke, 3. Pertanyaannya, berapa jumlah dari anggota A apabila digabung dengan B? 5. Langsung 7. Ya. Ada formulanya. 5. 5. Oke. Di mana 5? Nah, dari sini. Jumlah dari A kan 4 ditambah jumlah dari B berapa? 3 dikurangi jumlah irisannya, betul nggak? Nah, pertanyaannya berapa jumlah irisan A dengan B? 2. Mana yang irisan? 2. Ada 2, 3, dan 4. 3 dan 4. 3 dan 4. Irisannya 2 ya. Oke, berarti dikurangi 2. Berapa? Oh ya 2. 5. Kan? 5. Oke, kalau digambarkan dalam bentuk himpunan mungkin seperti ini, ya. Oke, ini yang A, ya. Ini yang B. Anggotanya yang beririsan berapa? 3 sama 4 ya. Berarti di sini ada 3. Iya. Di sini ada 4. Di sini 1, 2, di sini 5. 5. Sekarang jumlahnya kalau digabung ada berapa? Hitung. 1, 2, 5. 4, 5. Betul kan? 5. Ya. Oke, maka ini yang disebut sebagai konsep prinsip inklusi dan eksklusi kalau 2 buah himpunan ya. Ini untuk 2 buah himpunan. Yeah. Kalau yang 3 buah himpunan, ini rumusnya ya. Besar ya, panjang. Nah, kalau digambarkan dengan diagram Venn kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Rumus ini apa? Nah, contohnya kayak gini. Ini contoh yang hasil survei. Nah, ini contoh. Contoh yang apa? Saya langsung aja ya. Contoh yang 3 himpunan. Jadi rumusnya ini. Yang 3 himpunan ya. Jadi jumlah A ditambah dengan B ditambah dengan C dikurangi A irisan B dikurangi A irisan C dikurangi B irisan C
ditambah A irisan B irisan C. Gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini, contohnya nih, 25 orang membaca chip. Nah, anggap saja chip itu berarti ada himpunan chip, ada himpunan cyber magazine, ada himpunan informatik ya. Kita perhatikan dari soal ini. Ada berapa kelompok nih sebenarnya? 3 ya. Ada yang membaca majalah chip, ada yang membaca majalah cyber magazine, ada yang membaca majalah informatik. Kalau yang lain kan kombinasi nih, ya kan? Oke, berarti ini adalah anggap saja kalau chip itu A ya. Oke. Kemudian cyber magazine itu adalah himpunan B. Kemudian informatik itu anggap saja himpunan C. Berarti yang membaca chip ada berapa? 25. Gitu ya. Yang membaca cyber magazine ada berapa? 26. Berarti ini jumlahnya ya. Oke, jumlahnya. Hati-hati. Anda harus melakukan himpunan seperti ini. Kemudian yang membaca himpunan informatik ada berapa? 26. Oke, kalau yang ini artinya apa? Yang membaca chip dan informatik. Kalau dan itu artinya apa? A irisan dengan Irisan. C. Nah, jumlahnya berapa? Ada 9 orang. Chip dengan cyber magazine. Berarti ini A irisan dengan B. Oke, berapa jumlahnya? 11. Ya. Oke. Kemudian 8 orang membaca cyber magazine informatik. Berarti ini berapa? B irisan dengan C. Gitu ya? Oke, berapa jumlahnya? 8. Ya, 8. 3 orang membaca ketiganya. Berarti A irisan B irisan C. Jumlahnya berapa? 3. Ini ya. Oke. Pertanyaannya, dari informasi yang kita dapat ini, berapa banyak orang yang paling sedikit membaca satu buah majalah? Kalau paling sedikit membaca satu buah majalah, berarti bisa jadi dia baca satu majalah, bisa baca 2 majalah, bisa baca 3 majalah. Kan gitu ya? Logikanya ya. Oke. Banyaknya orang yang paling membaca paling sedikit satu buah majalah. Yang membaca paling sedikit satu buah majalah. Berarti kalau kita bicara paling sedikit, berarti bisa jadi dia hanya baca satu majalah, atau bisa jadi baca 2 majalah, bisa juga dia baca 3 majalah. Berarti pertanyaannya sebenarnya ini adalah pertanyaan untuk berapakah jumlah dari A gabung B gabung C. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Ya. Oke, sehingga kalau diterjemahkan kurang lebih seperti ini ya. Tadi keterangan kita ini pemisalannya himpunan A, B dengan C. Kemudian solusinya tinggal dijumlahkan saja. Berarti ada 25, 26 ditambah 26 dikurangi berapa? 11 dikurangi 9 dikurangi 8 ditambah 3. Berapa jumlahnya? Nah, ini adalah menjawab pertanyaan yang mana? Pertanyaan yang bagian A, ya, yang ini. Banyaknya orang yang membaca paling sedikit satu buah majalah komputer, ya. Oke. Sebenarnya untuk menjawab ini, kalau menjawab seperti ini sebenarnya bisa Anda lakukan dengan cara apa? Dengan cara menggambarkan dalam bentuk diagram Venn. Jadi kita pakai alat bantu, bisa pakai seperti ini, diagram Venn, ya. Oke. Nah, pertanyaannya kita susun saja. Ini ada majalah A, ada majalah B, dan adalah majalah C. Pertanyaan saya, ada berapa yang membaca ketiga majalah? Ada berapa orang yang membaca ketiga majalah? Ada 3 ya? Ada 3. Nah, ada 3 orang. Berarti terus di sini. 3. Gitu ya. Oke. Pertanyaan saya, ada berapa orang yang membaca majalah A dan B? A dan B ya? A dan B. Ada berapa? Di sini. Majalah A dan B. Berarti mana? Ini ya. 11 kan? Ya, A dan B. Oke. Kita tulis. Apa kita tulis 11 di sini? Tidak. Kenapa? Karena sudah ada 3 kan? Kan A dan B. Ya, sudah ada 3. Jadi berapa di sini? 8. Karena 8, Pak. A dan B kan? A dan B berarti 8 dan 3. Berarti berapa? 11 kan? Ya, oke. Yang berikutnya. Kita tulis A dan C. Nah, A dan C berapa di sini? 9. 9. Oke, A dan C. Di sini sudah 3. Di sini berapa? 6. 6. Oke. B dan C. B dan C berapa? 8. 8. Oke. 5. Berarti sini 5 ya. Oke. Ya. Pertanyaannya,
Berapa jumlah A? 25. 25. Sudah ada berapa di sini? 8, 3, 6. Sudah ada berapa? 17. Berapa? 17. 17 ya? 17. Totalnya berapa? 25. Ini berapa? Bisa 8. Bisa 8. Oke, di sini berapa? Di sini berapa? 16. 16. Ini Jadi berapa? 10. 10 ya? Ini 10 ya? Oke, di sini berapa? 14. 14. Itu ya? Oke, sekarang saya tanya. Ada berapa orang yang hanya membaca majalah B saja? 10. 10. Ya. Ada berapa yang orang membaca 2 majalah? Hmm, 8 8. ditambah 6 ditambah 5. 19. Nah, gitu ya? 19. 19, betul. Bagus. Ada berapa orang yang membaca 1 majalah? 8 ditambah 14. 32. 32. 32. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke, sip. Kalau bisa. Berarti konsep ini bisa dipahami ya. Oke, kalau Anda kesulitan dalam formula, Anda gambarkan saja dalam bentuk diagram Venn, kemudian jawab saja dengan alat diagram Venn. Ya. Kalau kita kalau di kita nggak perlu secara pakai rumus-rumusan. Yang penting Anda bisa menunjukkan jawabannya cukup dengan alasannya, itu sudah sangat cukup. Ya. Oke, karena kita bukan orang matematik ya, kita orang SI. Ya. Oke, yang penting Anda bisa menunjukkan caranya seperti ini, ya. Pertanyaannya, sekali lagi, ada berapa orang yang membaca majalah B tetapi tidak membaca majalah A dan C? 10. 10. Oke. Ada berapa orang yang membaca majalah A dan B tapi tidak baca majalah C? 8. 8. Ada berapa orang yang membaca majalah A atau B tapi tidak membaca majalah C? 14. 8. Kalau tadi hati-hati. 18. A, 18. A ya, A dan B tetapi bukan C, gitu ya. Ingat, ini ada kata di sini dan. Kalau dan itu artinya apa? Irisan ya. Nah, jawabannya berapa? 8. Kalau saya tanya, ada berapa membaca majalah A, gabung B atau A atau B, tetapi tidak C? 18. 5. 26. Dari mana? A. Oh, 8 tambah 8 tambah 10. Iya, 8 tambah 10 ya. Kan tidak C. Ingat, ini atau ya. Oke. Jadi A atau B tapi tidak C. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Jadi bedakan antara atau dan dan. Kalau gabungan berarti atau, kalau dan berarti irisan, ya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke? Bisa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa ya? Oke. Untuk soal himpunan, untuk konsep himpunan, dasar-dasarnya sampai di situ, ya, cukup. Nah, nanti untuk lebih powerfulnya Anda akan dikasih soal latihan ya, soal tugas. Nah, nanti soal tugas akan saya kirimkan lewat WA. Silakan dikerjakan, dikumpulkan paling lambat minggu depan, ya. Dikumpulkan paling lambat minggu depan. Jadi ada waktu seminggu nih untuk mengerjakan, ya. Nanti soal-soalnya saya berikan nanti lewat grup, ya, via grup. Untuk konsep dasarnya menggunakan slide ini, ya. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan via di luar jadwal kuliah ya. Oke, bisa dipahami ya semua ya? Oke, karena kita materi pertama ini hanya mengulang sedikit teori-teori yang sudah Anda pelajari di SMA dengan ditambah sedikit materi di kita, maka saya pikir cukup di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Tapi untuk lebih powerful, saya akan kirimkan soal latihan untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalau mau ditanyakan silakan via grup ya, bebas. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini sehat-sehat semua dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.